بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa, kita kembali bertemu di rumah Allah Azza wa Jal, dan kita bertemu pula dalam kondisi yang terus berupaya meningkatkan iman dan takwa. Dalam bentuk realnya adalah kita menghadiri majlis ta'lim untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan tentang syariat dan agama Islam, sehingga kita juga bisa menerapkannya, mempraktekkannya, menjalankannya sebagai dan selayaknya seorang muslim. Semoga majelis pada malam hari ini adalah majelis yang Allah Azza wa Jalla ridai dan Allah Azza wa Jalla berkahi. Allah Azza wa Jalla semoga juga mengampuni kita seluruhnya yang hadir dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian membukakan dan memudahkan kita untuk beramal dengan amal yang saleh lalu diterimanya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, kajian pada malam hari ini adalah kajian yang penting sekali untuk seorang muslim. Mengapa demikian? Sebelum kita sampai kepada tema yang akan kita bahas, kita mengetahui bahwasanya agama Islam itu memiliki 3 tingkatan atau maratibuddin. Tingkatan dalam agama itu ada 3, yaitu tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Dan semua digabungkan dalam hadis yang dikenal dengan hadisnya Jibril, di mana Jibril alaihi salam wa ala nabiyyina afdhalus salati wa atammus salam datang kepada Nabi dan bertanya, mal Islam? Kemudian dijawab mal iman, kemudian dijawab mal ihsan, kemudian dijawab. Sehingga tingkatan agama Islam itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Jibril alaihissalam juga mengajarkan bahwasanya tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Lalu kemudian tingkatan yang lebih dalam lagi adalah tingkatan iman. Dan tingkatan yang lebih puncak lagi adalah tingkatan ihsan. Sehingga seorang yang beragama Islam akan melalui 3 tingkatan ini apabila ia sampai puncaknya sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Dia akan melalui tingkatan Islam. Kalau dia terus bertambah dalam keislamannya dan wawasan keislaman serta amalannya, maka dia akan masuk dalam tingkatan iman. Semakin lagi bertambah, maka dia akan masuk dalam tingkatan ihsan, dan ini puncaknya. Maka di sini kita perlu mengetahui bahwasanya tingkatan yang ada ini memiliki kekhususan pada setiap tingkatannya. Sebagai contoh, terkadang orang
dikatakan telah berislam, tapi dia belum beriman. Itu Allah Azza wa Jalla sebutkan kepada sebagian orang Arab. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui ini mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka kalian belum beriman, tapi katakan bahwasanya kalian telah berislam. Menunjukkan di sana ada tingkatan sebelum iman. Tingkatan sebelum iman. Lebih-lebih lagi tingkatan yang lebih puncak yaitu apa? Ihsan. Ini Allah Azza wa Jalla berfirman di akhir surat Al-Hujurat menceritakan tentang kondisi orang-orang Arab yang mengaku bahwa mereka telah beriman. Tapi Allah membantah bahwasanya kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Kalian baru tingkatan Islam, belum ada tingkatan iman. Maka di sini kita perlu memahami bahwa setiap tingkatan ini memiliki kekhususan. Tingkatan Islam yang kita ketahui dengan rukun Islam yang 5, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Apabila kita benar-benar melihatnya, merenunginya, maka kita akan dapatkan tingkatan Islam ini seluruhnya berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir. Seluruhnya. 2 kalimat syahadat diucapkan dengan lisan. Salat adalah gerakan tubuh, gerakan lisan juga. Begitu juga zakat, menunaikannya, melaksanakannya, amalan zahir tampak. Begitu juga shiyam, begitu juga haji. Makanya Islam atau tingkatan Islam ini adalah tingkatan seseorang beramal dengan amalan-amalan yang zahir dalam keislaman. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah masuk Islam. Selanjutnya dia akan mengerjakan salat, kalau ada tanggungan zakat akan ada zakat, datang waktu puasa-puasa, ada kewajiban haji-haji. Tapi sampai di sini belum dikatakan ia masuk dalam tingkatan yang berikutnya, iman. Itulah yang dikatakan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang Arab. Qalatil a'rabu amanna. Mereka mengatakan, kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Lalu apa? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan bahwasanya kalian telah masuk Islam. Karena dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah masuk Islam. Tapi ucapan 2 kalimat syahadat ini tentu memiliki konsekuensi. Dan konsekuensi inilah yang membuatnya nanti masuk dalam tahapan berikutnya, itu tingkatan iman. Salat, kalau hanya sebatas gerakan tubuh, ucapan lisan, maka itu bentuknya salat. Tapi salat bukan hanya sebatas sampai di situ. Ketika ia menghadirkan hatinya dan kekhusyuannya, tadabburnya, nanti masuk dalam level yang berikutnya, itu tingkatan iman, dan seterusnya. Maka tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Dengan rukun yang 5, ya, dengan rukun yang 5, ini semua kita mengamatinya sama-sama bahwasanya 5 rukun ini berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Apakah itu ucapan, bentuk ibadah qauliyah, ibadah yang bentuknya ucapan, ataukah itu ibadah badaniyah seperti salat dan juga puasa, ataukah itu ibadah maliyah, mengeluarkan harta seperti zakat, ataukah ibadah yang bergabung di dalamnya badaniyah dan maliyah seperti ibadah haji. Ya. Jadi ibadah badaniyah, ya, yang dilaksanakan oleh murni anggota tubuh. Lisan misalkan ibadah badaniyah qauliyah, ucapan, yaitu 2 kalimat syahadat. Salat ibadah badaniyah yang di situ ada ucapan, ada perbuatan,
takbiratul ihram, Allahu Akbar, ucapan. Nanti ruku, gerakan tubuh. Maka di sini ibadah badaniyah. Shiyam juga ibadah badaniyah, menahan lapar, haus, dan menahan syahwat-syahwat lainnya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ibadah badaniyah. Ibadah maliyah yang murni maliyah berkaitan dengan harta, zakat. Lalu kemudian yang terakhir adalah ibadah yang menggabungkan antara keduanya, badaniyah dan maliyah, yaitu haji. Karena haji memerlukan zad, memerlukan bekal dan rahilah, tunggangan kalau zaman itu. Begitu juga memerlukan amalan badaniyah, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Sehingga tergabunglah semua amalan zahir di rukun Islam ini. Mau itu ibadah badaniyah yang murni sebagaimananya salat dan puasa, mau itu ibadah maliyah yang murni sebagaimana layaknya zakat, mau itu ibadah gabungan antara maliyah dan badaniyah sebagaimana layaknya haji. Sekarang saya ingin bertanya, berkorban di saat Idul Adha, kan ada udhiyah namanya. Udhiyah ini kan ibadah ya, atau bukan ibadah? Bahagia-bahagia, senang-senang aja. Ibadah tentunya. Pertanyaannya, ini ibadah apa? Maliyah, badaniyah, atau badaniyah maliyah? Maliyah, murni maliyah. Badaniyah maliyah. Oh, ada dua pendapat nih. Nah, pendapatnya ulama atau bukan? Di sini dikatakan para ulama bahwasanya ini adalah ibadah badaniyah maliyah. Kenapa ibadah badaniyah dan maliyah? Ibadah maliyah karena dia harus mengeluarkan harta untuk memberi hewan korban. Kenapa ibadah badaniyah? Karena dia menyembelih. Banyak orang salah memahami arti berkorban, itu ibadahnya dikaitkan dengan sedekahnya, berbagi daging setelahnya. Bukan, berbagi daging setelahnya ini sedekah, ibadah tersendiri. Sedangkan ibadah udhiyah itu ibadah sendiri. Ketika seseorang mempersembahkan darah itu kepada Allah, ihraqud dam itu kepada Allah, ini ibadah tersendiri. Ya, maka udhiyah itu ibadah yang berdiri sendiri. Lalu kemudian konsekuensinya dia harus berbagi dengan sedekah, itu ibadah yang lain. Sehingga orang yang melaksanakan udhiyah itu dapat ibadah banyak. Ibadah udhiyahnya dia dapat, kemudian juga ibadah sedekahnya dia dapat, karena ada kewajiban bersedekah dalam udhiyah. Maka ini penting untuk diketahui. Dan seterusnya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang zahir, apapun itu. Umrah misalkan, sedekah tatawwu misalkan, membangun masjid, menuntut ilmu syariat misalkan, dan seterusnya, maka hanya akan tergabung di amalan-amalan zahir. Dan subhanallah, rukun Islam sudah mewakilinya. Dari 5 itu sudah mewakilinya. Ibadah badaniyah sudah diwakili dengan syahadatain, dengan salat, dengan puasa. Ibadah maliyah sudah diwakili dengan zakat. Ibadah badaniyah maliyah sudah diwakili dengan haji. Dan seluruh peribadatan yang ada dalam keseharian kita tidak akan lepas dari 3 tingkatan itu. Silahkan dicari apapun itu ibadahnya. Pasti kalau enggak maliyah, ya badaniyah. Kalau enggak badaniyah, maliyah. Ya, seperti itu. Maka ini namanya disebut dengan amalan-amalan zahir, yang tampak. Lalu kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Ketika Jibril bertanya tentang mal Islam, Rasulullah menjawab, syahadat an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah ila akhirih, sampai akhirnya. Ketika ditanya mal iman, baru Rasulullah menjawab, tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Perhatikan ketika Rasulullah menjawab tentang rukun iman yang jumlahnya 6.
Beriman kepada Allah sampai beriman kepada qada dan qadar, atau beriman kepada takdir, ketetapan dan ketentuan Allah. Semua rukun iman ini berkaitan dengan amalan-amalan batin. Kenapa demikian? Beriman kepada Allah itu kaitannya dengan amalan hati. Beriman kepada Rasulullah itu kaitan dengan amalan hati. Membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah itu kaitannya dengan apa? Amalan hati. Beriman kepada hari akhir kaitannya dengan hati. Beriman terhadap qada dan qadar yang akan menghasilkan sabar ketika mendapatkan musibah dan syukur ketika mendapatkan nikmat. Kan beriman kepada qada, ketetapan dan ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk. Ketika itu baik maka akan menimbulkan rasa syukur, ketika itu buruk dalam dirinya maka akan menimbulkan rasa sabar. Itu semua kaitannya dengan apa? Dengan amalan-amalan batin, bukan amalan zahir. Dan ibadat dalam keseharian kita itu pasti ada ibadat yang bentuknya amalan-amalan zahir yang dilaksanakan oleh anggota tubuh. Ada juga ibadat yang bentuknya adalah ibadat amalan-amalan batin yang dilaksanakan oleh hati. Kita bertanya tentang sabar. Apakah sabar itu amalan zahir? Enggak. Tidak tampak orang sabar dan tidak sabar itu. Karena orang yang mendapatkan masalah tidak semua orang tahu tentang masalahnya. Jangan dianggap bahwa ketahuan dia bisa sabar atau enggak kalau pas dapat musibah. Ya bagi orang yang tahu, bagi orang yang enggak tahu kan enggak tahu dia sabar atau tidak. Syukur, tawakal, khasyah, khauf, raja, raghbah, inabah dan seterusnya, berbagai macam peribadatan batin. Itu semua kaitannya dengan rukun iman. Yang 6 itu amalan-amalan batin. Lalu kemudian tingkatan yang terakhir adalah tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan ini lebih khusus lagi. Lihat apa sabda Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Ketika beliau ditanya mal ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalaupun engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwasanya ia melihatmu. Ihsan ini tingkatan yang paling sempurna. Apa itu? Kan tadi kata Rasul, beribadah seakan-akan Allah ada di hadapannya. Lihat, ada ibadah. Berarti ada ibadah zahir yang dilakukan. Salat. Contohnya kita praktekkan an ta'budallah an tusalliya lillah. Engkau salat kepada Allah seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Ketika mengatakan seakan-akan Allah ada di hadapanmu, itu namanya iman. Amalan hati kan, menggambarkan, menyadarkan hati, menghadirkan bahwasanya Allah ada di hadapannya. Itu adalah amalan hati. Maka ihsan ini adalah satu tingkatan di mana dia melakukan ar-rabtu bainal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Melakukan ikatan antara amal-amal zahir dan amal-amal batin. Jadi orang kalau sudah sampai derajat ihsan, itu artinya ketika dia melaksanakan sholat, maka sholatnya itu benar-benar hadir bersamanya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada rukun iman yang lainnya. Makanya hari ini kalau orang ditanya, kenapa sholat kita tidak bisa sesuai dengan firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menghalangi seseorang dari kemungkaran, kekejian dan seterusnya. Karena sholat hanya sebatas amal zahir, belum sampai melakukan ikatan, sinkronisasi antara amal zahir dengan amal batin. Hanya sebatas gerakan tubuh yang tidak diikuti dengan keimanan.
Arti keimanan itu hadir dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang berat. Ini yang berat. Makanya orang mencapai derajat ihsan itu orang yang sudah melalui proses panjang dalam upaya dan usahanya. Makanya inilah 3 tingkatan dalam tingkatan agama. Kita tinggal lihat diri kita di tingkatan yang mana. Apakah diri kita baru di tingkatan Islam? Bisa jadi. Atau sudah masuk, kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah siyam, kita juga sudah beriman kepada Allah. Ada rasa takut, ada rasa berharap. Oh, alhamdulillah, berarti sudah masuk level berikutnya. Tapi sudah masuk level berikutnya, yang ketiga, melakukan ikatan, rabut, menggabungkan antara amal zahir dan batin atau belum. Ini yang perlu perjuangan. Ya, ini yang perlu perjuangan. Ini sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan. Bahwasanya dari 3 tingkatan ini lahirlah beberapa ilmu dalam Islam. Dari 3 tingkatan ini akan terlahir beberapa ilmu di dalam Islam yang kita pelajari. Sekarang, dari tingkatan Islam lahir ilmu apa? Ilmu apa yang dimana kita di dalamnya belajar sholat, zakat, puasa, haji, itu ilmu apa? Ilmu fikih, ya kan? Ilmu fikih. Ilmu fikih itu belajar tentang apa? Tentang tata cara sholat, hukum-hukum, nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Dari keimanan ini lahir apa? Ilmu apa? Ilmu akidah, keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah seperti apa? Keyakinan kita kepada Nabi seperti apa? Keyakinan kita kepada kitab-kitab seperti apa? Kepada hari akhir seperti apa? Nah, itu kan ilmu akidah dibahasnya. Kan nggak mungkin bahas hari kiamat di fikih, kan nggak ada. Tentang misalkan hisab, perhitungan, mizan, timbangan di ilmu fikih nggak pernah kita temukan, karena memang terlahir dari tingkatan yang berbeda. Pertanyaannya, tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan, lahirnya ilmu apa? Gimana Pak Lasmin? Lahirnya ilmu apa? Kalau ilmu Islam sudah terlahir tadi ilmu fikih, kan? Kita tahu apapun yang dibahas tentang sholat, zakat, haji, puasa pasti ini kajian ilmu fikih. Gak mungkin ada kajian ilmu akidah bahasa tentang sholat, tata cara, ini salah berarti judulnya, kan begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau berbicara tentang iman kepada Allah, iman kepada akhir, gak mungkin itu temanya judulnya fikih, pasti itu akidah. Tinggal satu, ilmu ihsan. Apa yang terlahir dari ilmu ihsan ini, atau tingkatan ihsan ini? Tazkiyatun nafas. Udah ngelihat judulnya. Nah, kajian ini kan malam ini adalah antara fikih dan tazkiyatun nafas. Nah, ilmu yang dikenal sebagai ilmu tazkiyah. Ilmu tazkiyah, tazkiyatun nafs. Baik. Ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tazkiyatin nafs. Tazkiyah itu nanti akan kita bahas lebih detailnya. Tapi yang jelas ilmu ihsan ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana caranya menggabungkan antara amalan-amalan zahir ini dengan amalan-amalan batin. Apa yang membuat amalan zahir itu tidak sinkron, tidak nyambung sama al-batin? Ada penghalang. Ada penghalang pastinya. Harusnya kan sholat ya langsung nyambung sekaligus sama amal batin. Harusnya begitu teorinya. Orang sudah Allahu Akbar itu harusnya nyambung langsung sama Allah dengan keimanannya, dengan. Tapi realitanya nggak begitu kan. Realitanya tidak begitu. Sholat ya sholat, salam salam, selesai. Maka di sini ada ilmu yang akan dipelajari tentang hal-hal yang menghalangi keterkaitan antara amal zahir dengan amal batin. Tentu masalahnya di mana? Di zahirnya,
Oh kita sholat udah benar rukunya, udah benar sujudnya, udah benar al-fatihahnya. Masalahnya ketika ada amal zahir tidak bisa sinkron dengan amal batin, itu biasanya masalahnya di amal batinnya yang tidak bisa menyatu dengan amal zahir. Berarti ada penghalang di sana. Berarti ada penghalang di sana, ada masalah, ada problem di sana. Itulah yang dikaji dalam ilmu ihsan, atau tadi yang diketahui dengan ilmu tazkiyatun nafs. Perlu diketahui bahwasanya seluruh ilmu yang tiga ini dalam sejarah keislaman tidak pernah dipisahkan. Kenapa tidak pernah dipisahkan? Perhatikan saja ayat-ayat, perhatikan saja sabda-sabda Nabi. Nggak ada pemisahan, ada ilmu fikih, ilmu akidah sendiri, ilmu tazkiyatun nafs sendiri. Nggak ada. Tidak ada seperti itu. Selalu menjadi satu. Coba kalau kita baca ayat berkaitan tentang sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Tentang berkaitan faghsilu wujuhakum, wudu misalkan. Nanti di akhirnya yuridullahu liyutahhirakum ila akhiril ayat. Ayat ini berkaitan. Awalnya saja Allah menyebut wahai orang-orang yang beriman, untuk menyadarkan kalian itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Kemudian idza qumtum ilas salati, kalau kalian melaksanakan salat. Nah, ini ilmu Islam. Jadi satu paket. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat, tidak ada pengajaran beliau memisahkan antara ilmu-ilmu yang ada. Hari ini pelajaran fikih, nggak ada begitu, sahabat tidak mengenal. Besok pelajaran akidah, nggak ada begitu. Besok kajiannya temanya begini, nggak ada begitu. Rasulullah hadir di majelis, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari pesan-pesan yang ada. Sabda, ayat, apapun itu. Tentang surga neraka, tentang syariat sholat, tentang syariat siyam, tentang apa. Semuanya menjadi satu bagian. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya tabiat satu ilmu itu berkembang. Dan dalam perkembangan ilmu itu maka akan terjadi perpisahan. Ilmu apapun. Bagi di sini yang mungkin mempelajari ilmu yang kaitannya duniawi, pasti akan mendapati ilmu yang awalnya satu bagian, ilmu kesehatan satu bagian. Nanti ada kesehatan gizi, ada kesehatan apa, ada kesehatan apa, ada kesehatan apa. Kan begitu, langsung terpisah. Kapan itu terjadi? Ketika ilmu semakin berkembang. Kenapa ilmu itu berkembang? Tentu ilmu itu berkembang dengan banyaknya problem yang kemudian harus ditemukan solusinya di dalam ilmu tersebut, sehingga ilmu itu semakin berkembang. Dan ini tabiat seluruh keilmuan, apapun itu bentuknya, termasuk ilmu agama. Yang dulunya tidak dikenal ilmu fikih, yang dulunya tidak dikenal ilmu akidah, yang dulunya tidak dikenal ilmu tazkiyah, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Para sahabat Nabi apakah mengenal ilmu nahwu dan sharaf? Enggak kenal. Ilmu balaghah, badi, ma'ani, enggak kenal. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka melaksanakan apa yang mereka ketahui itu sebagai bentuk pengetahuan yang langsung berhubungan dengan aplikasi. Bukan pengetahuan yang dituangkan dalam buku atau kurikulum tertentu. Pertanyaannya, terpisahnya ilmu ini sesuatu yang positif atau negatif? Kan kalau zaman Nabi ilmu itu jadi satu paket. Karena hari ini ada juga orang nggak usahlah kita belajar fikih akidah, semua ada kajian jadi satu aja. Ilmu fikih, akidah, apa dan seterusnya. Misalkan kajian tafsir.
Misalkan kajian hadis, membaca tafsir tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat Allah itu tergabung di dalamnya seluruh ilmu. Nahwu sharaf juga ada, balaghah juga ada, fikih juga ada, akidah juga ada, tazkiyatun nafs juga ada. Sehingga kita ngaji tafsir aja, nggak perlu ngaji fikih. Sebagaimana Nabi dulu mengkaji. Kita ngajinya buka sabda-sabda Nabi aja, nggak perlu ngaji yang lain. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, kita kaji dari fikihnya, dari akidahnya, dari apa sebagaimana Nabi ajarkan kepada para sahabat. Tentu perlu kita ketahui bahwasanya ketika ilmu sudah semakin berkembang dan ilmu memisahkan dirinya, setiap bidang akidah terpisah dengan buku-buku yang dituliskan dan ulama-ulama yang memang takhasusnya spesialisasinya di sana. Ada juga ulama ahli fikih, ada juga ulama ahli tarbiyah atau ahli tazkiyah di sendiri. Begitu juga buku-bukunya, begitu juga kitab-kitab. Perlu diketahui bahwasanya pada dasarnya ini sesuatu yang positif. Tapi akan menjadi negatif ketika seseorang tidak mengetahui tabiat suatu ilmu. Tabiat ilmu keislaman itu adalah at-tarabut, saling mengikat. Sekalipun sudah terpisah, terpisahnya ini dalam proses mempelajarinya, tidak dalam proses memisahkannya secara total dalam kehidupan keseharian. Maka ini penting, sekali lagi, salah satu tabiat keilmuan dalam Islam ini adalah at-tarabut, saling berkaitan. Walaupun seseorang belajarnya akidah, tapi nggak bisa. Orang dari dulu kajian akidah terus nggak pernah mau belajar fikih, atau fikih terus nggak pernah mau belajar akidah, atau akhlak terus nggak mau pernah belajar akidah atau fikih, nggak bisa. Ilmu keislaman itu jadi satu kesatuan. Terpisahnya ilmu menjadi bagian-bagian kecil ini memudahkan orang untuk belajar. Sekali lagi, terpisahnya ilmu Islam dengan bagian-bagian ini memudahkan orang untuk belajar, sehingga tidak tercampur-campur maklumatnya. Tidak lompat sana, tidak lompat sini. Tapi ketika dia belajar ilmu fikih, runut misalkan dari bab taharah sampai bab yang paling terakhir di fikih. Begitu juga misalkan ketika dia belajar keimanan atau akidah, dia belajar dari keimanan kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Kan runut. Itu semua demi mudahkan. Berbeda halnya salat, habis itu disambung lagi dengan ilmu beriman kepada Allah. Kadang ya bagi seseorang akan susah untuk menata secara pengetahuannya. Mungkin kalau secara praktek amaliyah tidak akan banyak berdampak. Tapi secara pengetahuan, untuk merapikan ilmu dan pengetahuan, penting sekali memisahkan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya, nggak kecampur-campur. Dan itu dalam keseharian kita. Ketika kita belajar fisika kan nggak mungkin terlepas dari matematika. Kan ada tambahan perkalian juga ada di fisika. Begitu juga kimia. Selalu ada, walaupun nanti tidak seluruhnya yang di matematika, di fisika nggak begitu juga. Tapi akan ada tarabut, akan ada keterkaitan, pasti akan ada pertemuan-pertemuan. Nah, ilmu dalam keislaman itu selalu berkaitan dalam seluruh apapun. Ini penting untuk disadari. Agar seseorang ketika hanya belajar akidah aja, lalu kemudian dia mengabaikan fikihnya, itu juga masalah. Karena ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam mengajarkan kepada para sahabat, semuanya jadi satu bagian, tidak terpisah-pisah. Tapi hari ini karena ilmu yang sudah terpisah, dan terpisahnya itu demi memudahkan kita belajar, jangan kemudian salah langkah. Salah langkah ini kemudian ada reaksi lain. Apa? Ya sudah, kita kembali sebagaimana Nabi belajar dan para sahabat. Kita mencukupkan satu ilmu yang menggabungkan semuanya. Baca tafsir aja. Pertanyaannya, orang kalau hanya mencukupkan belajar tafsir aja,
akankah dia bisa mengetahui syarat-syarat sah sholat? Contohnya, pembatal-pembatal sholat dengan rinciannya, dengan syaratnya, dengan ketentuannya. Nggak bisa. Karena itu diuraikan lebih detail di ilmu fikih. Kan begitu. Nah, saya suatu saat pernah diminta oleh sebagian jamaah kajian, Ustaz, saya minta kajian tafsir. Nggak apa-apa. Nah, karena biasanya di sini kajiannya tafsir. Silahkanlah bahas. Insya Allah saya akan kaji tafsir sesuai dengan yang sudah berjalan. Kemudian hari ini, saya bilang waktu pas kemudian saya dipersilahkan untuk mengisi kajian, hari ini kita tafsir ayat Al-Maidah yang berkaitan tentang wudu. Karena memang saya fokusnya banyak ngajar fikih memang di pondok. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Karena kita berbicara tentang wudu, maka nggak bisa dipisahkan. Berarti harus berbicara tentang syarat wudu, tentang rukun wudu, pembatal wudu. Padahal itu nggak disebutkan di ayat. Secara otomatis, karena kita nggak bisa mengambil satu bagian mengelupakan bagian yang lain, agar maklumat yang mendengarkan juga lengkap. Kan seperti itu. Apapun itu. Lalu kemudian ketika sudah berkembang ilmu ini, maka ilmu ini sudah kemudian apa? Ada jalur-jalurnya, ada kitab-kitabnya, kitab fikih sendiri, kitab akidah sendiri, kitab tazkiyah sendiri. Kan begitu. Ulamanya juga ada, ulama fikih sendiri, ulama akidah sendiri, ulama tazkiyah juga sendiri. Akhirnya banyak para pelajar ketika mempelajari satu bidang ilmu, dia mengabaikan ilmu yang lain. Mengabaikan ilmu yang lain itu tidak masalah ketika dalam arti tidak mempelajarinya lebih detail, tapi dia mempelajari dalam batasan yang wajib, nggak masalah. Karena seseorang susah untuk menggabungkan misalkan ahli dalam fikih, ahli dalam akidah, ahli dalam ini, ahli semuanya ahli. Ini berat. Ya, sebagaimana sekarang hari ini ilmu kedokteran. Karena bisa ahli bedah, ahli penyakit dalam, ahli kulit, semua digabungkan jadi satu, kan berat gitu. Pasti ada spesialisnya gitu. Pasti begitu. Sama juga ilmu akidah. Makanya agak lucu ya. Kalau ada misalkan seorang guru ngaji, guru agama ditanya, "Ustaz, siap ngajar apa?" "Saya siap ngajar semuanya." Itu perlu ditanda tanya, ngajar apa ini, ngajar semuanya? Nah, saya mau ngajar akidah, siap. Ngajar fikih, siap. Ngajar nahwu, balaghah, apa semua siap. Ini repot. Kalau dia mengajarkan ilmu-ilmu dasar dalam akidah, ilmu-ilmu dasar dalam fikih, ilmu dasar dalam tarbiyah, dalam tazkiyah, nggak apa-apa lah. Mungkin itu masih ma'kul, masih bisa diterima. Tapi kalau mengajarkan secara detail dan rinci, maka itu berat. Layaknya juga ilmu duniawi. Layaknya juga ilmu duniawi. Guru yang dia fokusnya ngajar fisika, susah dia kalau suruh ngajar kimia atau matematika misalnya, kecuali hal-hal yang dasar. Pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya pasti semua bisa. Mau guru matematika, mau guru fisika, mau guru kimia pasti bisa dapat dasarnya. Tapi kalau lebih detail mungkin nggak bisa. Itu sama. Dalam agama juga sama. Ya, ahli dalam seluruh bidang. Nggak ada begitu. Makanya kalau kita melihat misalkan Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Beliau terkenal dengan ilmu fikihnya dan ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih seperti usul fikih misal. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, apakah beliau ini seorang yang memiliki banyak jasa atau andil dalam misalkan diskusi-diskusi akidah yang ada? Jawabannya enggak. Ada tentunya, pastinya ada, itu kesehariannya pasti ada. Tapi tidak seperti yang ulama lainnya yang fokusnya di sana. Seperti itu. Makanya setiap ulama yang ada pasti memiliki takhasusnya sendiri-sendiri. Yang penting seorang ketika mulai mempelajari ilmu apapun menyadari bahwasanya ilmu ini dengan ilmu yang lainnya saling berkaitan. Dalam penerapannya saling berkaitan. Tidak bisa kita sholat hanya sebatas mempelajari syarat
rukun, pembatal. Dah. Habis itu salat. Allahu Akbar. Tahu ini hukumnya begini, selesai. Enggak cukup. Karena salat itu bukan harakatul jawarih saja, tapi salat itu juga harakatul qalb. Gerakan hati juga, sebelum gerakan tubuh, sebelum gerakan lisan, tapi juga gerakan hati. Khusyuknya dimulai dari awal, niatnya saja sudah di situ ada amalan hati. Untuk mengingatkan bahwasanya salat enggak bisa terpisah dari amalan-amalan batin. Saling berkaitan. Cuman ketika kita belajar secara materi, maka tentu terpisah pada asalnya. Pada asalnya. Ketika kita belajar tentang sholat, kita nggak akan belajar di dalam sholat itu tentang riya, nggak ada. Coba pernah di kajian fikih berkaitan sholat, kemudian masuk dalam bab riya, nggak ada. Kaitannya pasti niatnya. Atau kaitannya misalkan dalam sholat, ketika belajar sholat misalkan kesombongan, membahas tentang al-kibr misalkan, atau al-hasad misalkan, itu memiliki bab yang lain. Tapi pemisahan ini sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah bukan untuk memisahkan secara total, tapi pemisahan ini untuk memudahkan seorang dalam belajarnya, dalam menata maklumatnya. Tapi dalam kesehariannya, maka seluruh ilmu keislaman ini saling berkaitan. Kalau kita lebih detail lagi, maka kita harus mengetahui apa itu ilmu fikih dan apa itu ilmu tazkiyah. Sudah masuk waktu Isya. Adzan dulu begitu ya. Baik, silakan adzan dulu. Kita lanjut lagi. Masih lanjutkan atau sudah selesai? Oh, lanjut ya. Oh, silakan adzan dulu atau adzannya di akhir kan? Enggak, adzan dulu kan? Baik, adzan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini lanjut sampai jam berapa ini? Setengah jam sampai selesai. Ilmu nggak ada selesainya, Pak. Oh, iya. Setelah kita mengetahui bahwasanya keilmuan Islam ini berkembang dan satu bidang ilmu terpisah dengan yang lainnya secara materi, secara kurikulum, secara pengajaran, secara pembelajaran, maka di sini kita perlu bertanya hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tazkiyah. Tapi sebelum masuk di sana, ada satu ilmu yang dikatakan ilmu ini sangat mirip dan serupa dengan ilmu tazkiyah. Ilmu apa itu? Ilmu tasawuf. Udah bisa ditebak ya Pak sini. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah salah satu ilmu yang terlahir sebagaimana lahirnya ilmu-ilmu yang ada. Ini terlepas benar salahnya ya, kita berbicara tentang sejarah ilmu tasawuf dulu. Sebagaimana lahirnya ilmu fikih, sebagaimana lahirnya ilmu akidah, nahwu, shorof, usul fikih, ilmu qawaid fiqhiyah dan seterusnya, ilmu-ilmu keislaman yang beragam. Salah satu ilmu yang terlahir juga namanya ilmu tasawuf ini. Apa sih ilmu tasawuf ini? Orang kalau berbicara tentang tasawuf pasti identik dengan khurafat, dengan cerita-cerita hayalan, atau mungkin identik dengan tarian-tarian tasawuf yang dikenal mungkin, atau identik dengan wirid-wirid zikir-zikir yang mungkin dalam tanda kutip bagi sebagian aneh-aneh gitu. Atau identik dengan ritual-ritual yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya pada awal mulanya terlahirnya ilmu tasawuf itu, ilmu ini itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafs al-hamidah wal madhmumah, atau ahwalun nafs al-dhamimah wal hamidah. Ilmu yang dengannya diketahui kondisi-kondisi jiwa yang buruk ataupun yang baik. Itu pada awalnya, itu pada asalnya. Jadi kenapa sebagian kemudian orang mengatakan
kita nggak usah pakai ilmu atau menggunakan istilah tasawuf. Kita gunakan ilmu tazkiyah aja. Karena tazkiyah itu ada lafadznya di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman misalkan, qad aflaha man zakkaha. Begitu juga salah satu tugasnya Nabi, yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, mentazkiyah. Begitu juga misalkan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sedekah atau tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tazkiyah. Enggak usah pakai ilmu tasawuf. Tapi yang terpenting dalam seluruh istilah adalah hakikatnya. Yang terpenting dalam seluruh istilah adalah hakikatnya. Apa hakikat dari istilah tersebut? Kalau hakikatnya sesuatu yang salah, yang menyimpang, maka ya istilahnya juga kita tolak. Tapi ketika hakikatnya itu sesuatu yang benar, maka kita bisa saja menerima secara hakikat, atau mungkin istilahnya kita ganti biar tidak tercampur dengan makna-makna yang batin. Apapun itu. Intinya salah satu yang terlahir yang ada adalah ilmu tasawuf. Yang ini sebenarnya secara hakikat sangat mirip atau bisa dikatakan sama dengan ilmu tazkiyah. Tazkiyah itu, ilmu tazkiyah, tazkiyatun nafs. Itu berkaitan dengan, kalau mudahnya kan, ilmu yang digunakan dengannya menyucikan jiwa. Sama. Mengetahui kondisi jiwa yang buruk, kondisi jiwa yang baik, atau juga bisa dikatakan ilmu yang dengannya seseorang itu membersihkan diri dari amradil qulub, penyakit-penyakit hati, dan menghiasi hatinya dengan ketaatan-ketaatan hati atau a'malil qulub, amal-amal hati. Jadi serupa. Kalau dengan hakikat ini ya, sekali lagi dengan hakikat ini. Jangan nanti kemudian keluar, oh ustaznya tadi ngajarin ilmu tasawuf, oh, saya nggak ngajarin. Ya. Saya hanya menggunakan istilah dengan makna yang benar. Ketika maknanya benar, maka nggak ada masalah. Tapi terkadang memang istilahnya ini karena sudah identik, ya sudah kita nggak usah gunakan, agar orang tidak salah faham, kan begitu? Agar orang tidak salah faham. Nah, kita belajar ilmu tasawuf, oh, jadi heboh nanti. Padahal maksud kita yang lain mungkin. Gitu. Ala kulli hal. Makanya judul kajiannya pun biar nggak heboh antara fikih dan tazkiyah gitu. Jangan tasawuf, nanti jadi masalah. Baik. Tapi pada dasarnya seperti itu. Kalau kita kemudian melihat secara detail, memang dua ilmu ini terpisah. Bahkan sebagian para ulama mulai melakukan kritikan kepada sebagian pelajar fikih dan pada pelajar dalam tanda kutip ya tasawuf atau tazkiyah tadi. Apa? Mereka mengatakan sebagian pelajar fikih ini yang terpenting baginya adalah menetapkan suatu hukum dan diskusi seputar hukum tersebut. Lalu kemudian sampai di situ berhenti. Tidak memperhatikan kondisi-kondisi jiwanya dan hatinya ketika menetapkan hukum-hukum tersebut. Sebaliknya yang di sana, yang mempelajari ilmu tazkiyah tadi, hanya sebatas fokus kepada kondisi-kondisi jiwa, tapi tidak dikaitkan hal-hal yang berkaitan hukum-hukum syariat. Dan itu sudah disebutkan oleh banyak dari karangan para ulama. Ada terpisah, terkhususnya ilmu fikih yang sangat ketara. Kenapa? Karena ilmu fikih itu bagi seorang yang mempelajarinya cukup melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena banyak hukum yang berkaitan, syarat, rukun, kemudian penggambaran satu perkara sampai penyimpulan hukum. Ini sesuatu yang benar-benar mengasah otak, memang melelahkan otak sehingga melupakan amalan hatinya. Sehingga kalau orang memang hanya sibuk di fikih, apalagi kalau sudah masuk dalam perdebatan para ulama madhab Hanabilah atau Hambali mengatakan begini, ulama madhab Syafi'i mengatakan, ulama madhab terus debat, itu lupa bahwasanya lin nafsi ahwalun, jiwa ini memiliki kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan. Makanya tidak sedikit orang belajar ilmu fikih ditanya tentang hukum syariat bisa menjawab, tapi dalam praktek kesehariannya dia orang yang paling jauh.
dari ilmu yang diketahuinya. Kenapa? Problemnya adalah karena tidak menghubungkan dan mengikat antara ilmu fikih dengan ilmu tazkiyah tadi. Benar-benar terpisah secara pembelajaran dan terpisah secara praktek. Akhirnya saya adalah sebatas ilmu fikih saja, nggak ada urusan dengan ilmu tazkiyah. Ini repot. Makanya para ulama fikih, sekalipun dalam fikih itu yang terpenting adalah menetapkan hukum. Sekali lagi, di dalam fikih itu yang terpenting adalah menetapkan hukum, tidak melihat kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi yang datang dan pergi ini nanti dibahas dalam ilmu lain, namanya ilmu fatwa. Kalau dalam ilmu fikih yang baku, itu selalu pembahasannya adalah hal-hal yang dia baku. Sholat subuh, ya fardu sudah. Tapi sholat subuh itu bisa jadi haram. Bisa nggak sholat subuh jadi haram? Bisa Pak. Bisa. Contohnya di luar waktunya atau di dalam waktunya jadi haram. Bagi seorang haid misalnya, atau orang yang wanita yang nifas misalnya, ya kan haram kan? Haram. Nah, sebagai contoh, dalam fikih dia berbicara tentang ilmu baku itu. Sedangkan kondisi-kondisi orang nanti dalam perincian-perincian yang detail. Tapi apabila kita melihat para ulama fikih, ketika mereka membahas tentang hukum-hukum fikih, sedikit banyak akan kita tampak, akan kita lihat pada diri mereka nafas tazkiyah dalam jiwa mereka. Kenapa? Kita perhatikan beberapa contoh. Contoh pertama, ulama fikih ketika mereka membahas dan menertibkan pembahasan fikih, dimulai dari bab apa? Jual beli, pernikahan, atau dimulai dari bab apa? Dari bersuci, dari sholat, kan begitu. Makanya yang belajar di situ aja nggak tuntas-tuntas sampai belakang, ya kan? Selalu di babul ibadat, selalu di awal. Kenapa? Penetapan itu apa? Ya cuman spontanitas, nggak apa-apa lah ibadat duluan. Enggak. Ulama fikih menyebutkan dalam bab mereka, mengapa para ulama mendahulukan pembahasan ibadat. Biasanya fikih itu kan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah seperempat ibadat, yang itu meliputi sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Seperempat kedua, bagian yang kedua adalah bagian transaksi atau al-buyu, jual beli, sewa menyewa, pinjam minjam dan seterusnya. Yang ketiga adalah bagian pernikahan, kekeluargaan, pernikahan, perceraian, tolak, iddah dan seterusnya. Yang keempat ini bagian sanksi. Ya, sanksi mencuri, sanksi membunuh, termasuk juga di dalamnya adalah perbudakan. Biasanya di dalam ini berjihad di jalan Allah juga dibahas di bagian keempat ini. Dari 4 bagian urutannya begini biasanya, normalnya ya, walaupun ada juga yang berbeda, tapi normalnya begini urutannya: ibadat, muamalat bahasanya, munakahat, kekeluargaan dan pernikahan, kemudian yang terakhir al-hududu wal jinayat, sanksi-sanksi. Begitu. Para ulama mengatakan bahwasanya, kenapa para ulama menyebutkan babul ibadat terlebih dahulu? Karena babul ibadat itu adalah hakullah. Sedangkan muamalat itu hakun nas, manusia. Mana yang lebih dikedepankan? Mana lebih mulia, hakullah atau hak manusia? Karena hakullah lebih mulia secara praktek, maka secara pembahasan juga didahulukan. Itu kaitan ilmu tazkiyah. Orang yang menyadari bahwasanya hak-hak Allah lebih didahulukan daripada hak-hak manusia, itu dari mana dia belajar? Dari ilmu tazkiyah. Itu sebagai contoh. Berarti ada nggak nafas tazkiyahnya? Ada. Sekali lagi, ini yang membuktikan bahwasanya ada keterkaitan. Walaupun kalau secara materi tentu nggak ada keterkaitan. Dalam fikih nggak pernah dibahas hasad, dengki misalkan, sombong, cara menghilangkannya, cara mengobati, itu nggak ada dibahas dalam fikih. Itu dibahas dalam ilmu tazkiyah tadi. Tapi secara nafas ilmu fikih selalu ada begitu. Selalu ada begitu.
Dan ini contohnya banyak. Ini sebagai salah satu contoh bahwasanya ada nafas tazkiyah dalam jiwa dan diri para fuqaha ketika mereka menentukan fikih. Contoh yang lain. Dalam bab persaksian, orang diterima persaksiannya itu kan memiliki syarat dan ketentuan. Di antara syaratnya adalah orang tersebut bukan pelaku dosa besar atau bersikeras untuk selalu melakukan dosa kecil. Bukan seorang yang fasik. Seorang yang dalam kehidupannya tidak pernah melaksanakan sholat witir. Nggak pernah sholat witir. Nggak Ramadan, nggak di luar Ramadan. Dia melakukan dosa? Pertanyaan, dia melakukan dosa? Kenapa tidak? Karena di sunnah. Dia tidak melakukan dosa apa-apa. Nggak dosa besar, nggak dosa kecil. Tapi sebagian ulama fikih mengatakan orang yang demikian ditolak persaksiannya. Kenapa? Oh, dia melakukan cuma meninggalkan sunnah, tapi meninggalkannya totalitas. Bukan sekali iya, sekali enggak ya, beda. Kalau sekali enggak masih ada dia. Tapi ini totalitas. Kenapa ditolak persaksiannya? Karena dikatakan ulama ini menunjukkan ada ketipisan dalam agamanya. Riqqatun fi dinihi. Ada ketipisan dalam keimanan di hatinya. Sehingga orang yang seperti ini tidak layak bersaksi. Padahal dia bukan seorang yang fasik. Disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan. Nafas itu ada. Ya, nafas itu ada. Tapi jangan salah juga ketika kita sudah belajar ilmu tazkiyah, kemudian kita ini selalu, orang yang belajar ilmu tazkiyah selalu bawaannya adalah berhati-hati dalam beragama. Begitu. Karena dia nggak mau terjatuh dalam sesuatu yang dosa. Orang yang belajar tazkiyah selalu dia bagaimana caranya menghindari dosa-dosa, bahkan hal-hal yang membawanya dia pada dosa. Kan begitu. Sehingga dia bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh, bahkan yang berlebihan dalam yang mubah pun ditinggalkan. Itu kalau belajar ilmu tazkiyah pasti begitu. Tapi yang perlu diketahui bahwasanya hukum fikih nggak bisa ditetapkan dengan cara tazkiyah menetapkan suatu hukum. Contoh, para ulama berdebat tentang hukum sholat berjamaah. Ya, para ulama berdebat tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Karena kita mungkin belajar ilmu tazkiyah, semangat dalam agama, hati-hati, lalu kemudian kita katakan, kalau kita katakan hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, maka itu akan membuka pintu keburukan bagi manusia dan meninggalkan banyak sholat dalam berjamaah. Sekali lagi, ini metode penetapan hukum yang tidak tepat. Karena penetapan hukum itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Apa ayatnya? Apa hadisnya? Ada kiasnya? Ada perkataan sahabat? Ada kesepakatan? Tidak ada. Lalu kemudian disimpulkan. Walaupun salah satu dalil yang digunakan sebagian para ulama adalah saddud dzari'ah namanya, menutup pintu, menutup celah agar manusia tidak terjatuh dalam kemungkaran, maka kita tetapkan kewajiban saja. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya semangat seorang mukmin itu tidak boleh melampaui, melebihi semangat syariat itu sendiri. Mampukah Allah menetapkan sholat berjamaah sebagai fardu ain dengan ayat yang lugas, yang tegas, atau tidak mampu? Mampu atau tidak mampu? Mampu, tapi Allah lakukan atau tidak? Tidak, berarti menunjukkan Allah bukakan pintu ijtihad di situ. Allah bukakan pintu kelonggaran di situ. Kalau ada yang mengatakan fardu ain, ya sesuai dengan konsekuensinya, silahkan. Ada yang mengatakan fardu sunnah muakkadah, silahkan. Yang sunnah muakkadah fardu kifayah, silahkan. Sunnah muakkadah, silahkan. Tidak perlu kemudian dikasih banyak bumbu. Itu tadi bumbunya. Kalau kita mengatakan begini, orang tidak akan. Hari ini orang yang tidak sholat berjamaah, banyak yang mereka tidak sholat aslan, sama sekali nggak sholat. Kan begitu. Jadi bukan salah
karena ini salahnya orang yang tidak mewajibkan sholat berjamaah. Bukan, mereka memang sama sekali nggak sholat di rumah ataupun di masjid. Kan begitu. Dan biasanya orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah sudah didahului dengan amal-amal yang jelas dosanya. Bukan yang diperselisihkan antara fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah. Jelas dosanya. Kita ribut di sini sedangkan kita lupa yang di sana. Ini satu problem. Ya, ini satu problem. Ya. Makanya banyak di dalam fikih seperti itu. Dalam fikih seperti itu. Ketika ditetapkan ini hukumnya bukan wajib. Karena sesuai dengan pendalilan yang ada. Sebagai contoh misalkan mandi untuk sholat Jumat. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Penetapan hukum ini berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Bukan nanti kalau orang nggak diwajibkan sholat mandi sebelum Jumatan bau semua itu yang di masjid. Kan nggak bisa begitu. Bisa kita pakai cara itu. Kalau kita tidak wajibkan setiap orang mandi sebelum Jumatan, masjid kita bau semua. Apalagi orang sebelum Jumatan sudah bekerja, repot kan. Mending kalau sebelum Jumatan dia tidur. Kayak normalnya orang Arab gitu. Karena hari Jumat itu libur, jadi tidur mereka di pagi harinya. Kalau kita di sini kan bekerja sampai menjelang Jumatan. Kalau tidak diwajibkan, kalau kita katakan tidak wajib mandi, nanti bau semua, masjid mengganggu. Bisakah kita menetapkan hukum dengan cara seperti ini? Nggak bisa. Hukum harus ditetapkan melalui proses yang benar secara fikih. Makanya para ulama mengatakan, kita kembali lagi sedikit kepada tasawuf dengan arti yang benar ya. Para ulama mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tazandaq. Seorang yang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf dengan arti yang benar tadi, maka dia akan membawa dirinya kepada kemunafikan. Kenapa? Karena orang yang belajar ilmu fikih itu tahu ini wajib, ini sunnah. Sunnah. Kan begitu jadinya. Haram makruh, makruh. Nggak ada dosanya. Sunnah, nggak ada kewajibannya. Jalinan yang wajib, alhamdulillah. Selesai. Dan kita dalam keseharian kita atau dalam khitab da'awiyah atau dalam kajian-kajian agama, kita menghadapi dua kelompok yang sama-sama berseteru di atas. Yang satu kelompok mengatakan beragama itu biasa-biasa aja. Kenapa? Oh, coba lihat. Dia kemudian menceritakan kehidupan para sahabat yang biasa-biasa. Memang biasa-biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau saya bertanya hari ini, sekarang, berapa sih sahabat yang menjadi bintangnya para sahabat? Bisa nyebutkan sampai 100? Nggak bisa. Padahal sahabat Nabi itu, terakhir Nabi berkumpul dengan mereka, jumlahnya 100.000 di Hajjatul Wada'. 100.000 sahabat bertemu dengan Nabi. Sebutkan 100 saja yang menjadi bintang. Yang mereka mujahid, yang mereka abid, yang mereka alim, yang mereka ahli, semuanya. 100 saja, susah kita menyebutkan. Yang lainnya ya biasa-biasa aja. Kita tahu seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, yang diwajibkan Allah itu apa? Sholat 5 waktu. Ada yang lain? Enggak, kecuali engkau sukarela. Ada lagi ya Rasulullah, puasa Ramadan. Ada yang lain? Enggak, kecuali sukarela. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku tidak akan melebihkan, tidak akan mengurangi. Cukup yang wajib aja. Kata Rasulullah, aflaha in sadaq. Dia mendapat kemuliaan kalau dia jujur. Orang mengerjakan wajib aja, dikatakan begitu sama Nabi. Coba kalau ada kita ngelihat orang awam begitu aja, oh ini nggak bener dia agamanya nih. Kan sudah begitu, lihat. Pandangan kita yang terdoktrin dengan doktrin yang salah. Boleh kita menjaga agama untuk diri kita, tapi kita tidak diciptakan untuk kemudian menghakimi orang lain sesuai dengan kacamata kita. Babul ihtiyat, keterjagaan dalam agama, terapkan kepada diri kita, tapi jangan terapkan itu menjadi hukum untuk orang lain. Ketika kita tidak melakukan suatu sunnah yang biasa kita kerjakan, kita boleh marah kepada diri kita. Tapi kepada orang lain, hati-hati, itu sunnah. Kalaupun kita akan menegurnya, tegurlah dengan nasihat, bukan seakan-akan dia melakukan kemungkaran yang besar.
Karena dia hanya meninggalkan sunnah. Hanya meninggalkan yang sunnah. Inilah pentingnya apa? Pentingnya seseorang benar-benar memahami bahwa fikih itu berkaitan tentang hukum. Ketika hukum mengatakan begini, sudah nggak bisa diotak-atik. Jangan demi begini. Kalau nanti begini dibuka pintu ini, buka pintu itu, nggak bisa begitu. Apa hukumnya? Sunnah. Maka tadi selalu saya dalam kajian. Di satu sisi yang lain, tadi ada orang-orang yang selalu menggambarkan para sahabat itu hidupnya, ibadahnya biasa-biasa aja. Kita semua kenal Abdullah bin Umar. Kita semua mengenal Abdullah bin Umar. Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Kita kenal Umar bin Khattab bagaimana seorang yang sangat tegas. Kita bisa bayangkan bagaimana dia mendidik anaknya. Tapi ternyata Abdullah itu gak sholat malam. Bayangkan, Abdullah bin Umar gak sholat malam. Seorang begini, sampai Rasulullah menegurnya. Baru kemudian dia sholat malam. Jadi berapa tahun dia gak sholat malam sampai Rasulullah menegurnya. Kita gak kebayang. Kita gak kebayang untuk diri kita. Orang sedikit aja milih sunnah, yang itu sunnah. Atau bahkan halas dia, selesai dia. Dia sudah menjalankan kewajiban. Makanya kalau saya di pondok, saya mengalami begini, Pak, sama wali santri. Apa? Wali santri itu maunya, santri itu kalau pulang, layaknya dia di pondok. Sholat malam, puasa Senin Kamis, shaf pertama, baca Quran, murojaah pelajarannya. Sahabat Nabi saja mengeluhkan kalau dia di hadapan Nabi bisa ingat surga neraka. Kalau di rumahnya dia lupa semuanya. Itu sahabat Nabi, bukan anak kita. Yang bapaknya siapapun. Nah, kan lebih dipertanyakan lagi. Itu aneh ya. Aneh bin ajaib. Nah, apalagi kalau disalahkan. Oh, berarti di pondok itu enggak benar-benar ditarbiyah. Kenapa? Karena di rumah udah lupa semua. Kalau saya ditanya begitu sama orang tua, saya selalu katakan, namanya juga anak liburan. Ya biar aja liburan. Namanya juga dia di rumah. Kalau di rumah bisa menciptakan suasana sebagai di pondok, dari dulu juga anak nggak pernah dipondokin, ya nggak? Iya, ngapain dipondokin? Ya, di rumah sudah tercipta seperti di pondok. Karena di rumah tidak bisa menciptakan seperti di pondok, maka dipondokkan, kan begitu. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Salah mindsetnya seseorang. Itu yang penting. Maka saya bilang kalau sama Santi saya harus pesan. Yang penting jaga kewajiban kalian. Sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, jangan melakukan kemaksiatan. Udah itu cukup. Ada wirid selembar 2 lembar dalam Al-Quran, alhamdulillah. Jangan berharap dia ke rumah bawa bukunya semua, murojaah, masya Allah. Nah, repot ini begini. Ya repot. Itu tadi, itu disadari oleh para sahabat. Hanzalah datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini jadi orang munafik. Kenapa kok begitu kata Abu Bakar? Karena kalau Hanzalah di depan Nabi menceritakan surga neraka, Hanzalah ingat segalanya, takut. Tapi giliran sudah ketemu sama keluarga, anak-anak lupa semuanya. Kata Abu Bakar, saya juga mendapati itu. Abu Bakar loh, bukan kita. Abu Bakar ini bukan kita. Saya juga mendapati itu. Ayo kita ngadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kalian dan kondisi kalian di rumah kalian sebagaimana kalian di hadapan saya, malaikat selalu berjabat tangan sama kalian. Maksudnya kalian seperti malaikat, udah gak jauh jadi manusia. Nah, iya. Ini satu kelompok yang selalu agama itu mudah. Hari ini itu kita bahkan lebih hebat daripada sahabat. Sholat qobliyah, ba'diyah, witir, puasa Senin Kamis. Yang dikenal dari para sahabat kan bisa dihitung jumlahnya. Kita sudah hebat sekali. Di satu sisi yang lain, khitabnya, seruan dakwahnya selalu kita ini banyak kurang, kita ini penuh banyak dosa, sehingga kita yang pada akhir itu benar, khitab itu benar. Lalu kemudian lihatlah Abu Bakar, kita nggak ada apa-apa yang Abu Bakar, dia pasti nggak ada apa-apanya. Lihatlah Umar, lihatlah siapa, hanya bintang-bintang para sahabat yang disorot. Seakan-akan, jauh sekali kita, dah nggak bisa apa-apa dah. Kita sudah nggak akan bisa mengejar itu. Akhirnya kita memaksa diri untuk, akhirnya yang sunnah jadi wajib, yang makruh jadi yang haram. Mending kalau itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau kemudian itu diterapkan dan untuk menghukumi orang lain, ini masalah besar.
Ini problem besar. Ya, ini problem besar. Makanya para fuqaha ada nafas tazkiyahnya dalam keseharian, dalam penetapan hukum. Tapi mereka tidak bisa mengubah-ubah hukum. Demi ini maka begini, demi ini maka begini, nggak bisa. Wajib ya wajib. Misalkan Syafi'iyah mengatakan bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah. Orang ada yang mengatakan, kalian mengatakan fardu kifayah, lihatlah dan nanti masjid itu sepi. Buktinya masjid nggak sepi kok. Masjid juga alhamdulillah masih ada orang, walaupun 1, 2, 3 masih ada terus. Sepanjang zaman fatwa fardu kifayah ini semenjak ratusan tahun dulu yang lalu sampai hari ini juga masih ada. Yang mengatakan sunnah muakkadah juga dari ratusan tahun dulu yang lalu sampai hari ini ada. Ada masjid sepi. Kalau masjid sepi itu biasanya bukan karena perdebatan hukum sholat berjamaah. Iya enggak? Adakah masjid sepi itu disebabkan perdebatan sholat berjamaah itu fardu ain, fardu kifayah atau sunnah muakkadah? Enggak ada. Masjid sepi karena apa? Enggak ada iman. Kan begitu aja mudahnya. Ya kan? Dan kalau Allah Azza wa Jalla tahu bahwasanya tidak akan seseorang itu baik dalam agamanya kecuali sholat berjamaah itu diwajibkan, pasti Allah akan wajibkan kok. Tapi Allah tidak lakukan. Maka semangat kita dalam beragama nggak boleh melebihi semangat agama itu sendiri dalam menerapkannya. Sesuatu yang diwajibkan kita katakan wajib, sesuatu yang disunnahkan kita katakan sunnah. Tidak boleh melampauinya. Apalagi mengambil konsekuensi kepada orang lain dari hukum yang dibangun dengan cara yang salah. Ya, ini yang penting. Sehingga memang ada pemisah, tapi tidak boleh. Saya kebetulan punya adik ya. Adik saya ini belajar di satu lembaga. Lembaga ini Masya Allah santrinya calon-calon ulama. Ilmunya luar biasa. Tapi kebiasaan mereka adalah belajar ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu apa sampai tengah malam. Jam 1, jam 2, jam 3. Setelah itu tidur. Setelah itu nggak sholat subuh. Nah, iya, begitu. Setelah itu bablas, bangun jam 9, jam 10, bangun langsung belajar lagi. Sholat subuhnya kapan? Nanti. Itu kalau secara fikih dibenarkan. Bukan secara praktek ya. Saya katakan secara fikih dibenarkan. Kenapa? Di dalam fikih Syafi'iyah misalkan, apabila seseorang tidur sebelum masuk waktu. Tidur sebelum masuk waktu. Lalu kemudian bangun setelah keluar waktu, maka kewajiban mengqadha'nya tidak diharuskan segera. Boleh kapanpun. Karena dia memang punya uzur. Dia tadi kan meninggalkannya tidak sengaja. Dia sengaja atau enggak? Enggak sengaja. Berarti dia ada uzur enggak? Ada uzur. Berarti dia boleh mengqadha'nya kapanpun. Jadi begitu yang terjadi. Anak-anak ini belajar sampai jam 3 malam, tidur, bangun jam 10, belajar lagi. Enggak sholat subuh. Sholat subuhnya nanti. Sudah istirahat baru mereka sholat 2 rakaat. Apa ini? Qadha subuh. Yang menjadi masalah kalau sekali 2 kali enggak apa-apa. Tapi kalau keseharian itu kehidupannya. Kan problem besar. Itu problem besar. Sebaliknya, di sebagian yang lembaga lainnya, ketika mendapati anak yang tidak sholat malam, dicambuk Pak, dipukul, disekor dengan hukuman yang berat, dijemur, dilakukan. Nabi nggak pernah melakukan itu. Ini berbahaya. 2 arus ini sangat berbahaya dalam keseharian seorang muslim. Bagus kalau diterapkan untuk dirinya, sehingga dia hati-hati dalam beragama. Tapi tidak bagus kalau itu nanti kemudian bermasalah dengan masyarakatnya, dengan orang sekitarnya, karena kacamatanya hanya kacamata yang dimilikinya. Ya, jadi itulah keterkaitan dan inti dan khulasah dari kajian pada malam hari. Adakah keterkaitan secara materi, secara pembelajaran? Tidak ada keterkaitan antara fikih dan tazkiyah. Tapi secara nafasnya, secara rasa ada, selalu ada. Selalu ada. Contoh sebagai penutup. Ketika para ulama membahas tentang taharah, kitabut taharah kan, atau babut taharah, yang dibahas itu apa? Wudu, mandi, menghilangkan najis, kan begitu kan? Kalau ulama fikih yang detail akan menyebutkan taharah itu ada taharah hissiyah, ada taharah ma'nawiyah.
Taharah hissiyah itu mengangkat hadas, membersihkan najis, itu hissiyah. Maksudnya hissiyah yang nampak, yang nyata. Sedangkan taharah ma'nawiyah itu membersihkan, mensucikan jiwa. Ini dalam fikih dibahas itu. Tapi terus kemudian, dan pembahasan taharah ma'nawiyah ini ada pada tempatnya. Tapi selalu ada isyarat-isyarat, keterkaitan itu ada. Maka tidak sah seseorang ketika melakukan pembelajaran memisahkan antara satu pelajaran dan kemudian menafikan pelajaran yang lain. Dia harus mempelajari semuanya, setidaknya yang kewajiban. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa ilmu tazkiyah ini bagian dari ilmu yang wajib. Wajib enggak kita mengetahui bahwasanya hasad itu haram? Wajib enggak kita mengetahui bahwasanya dusta itu haram? Bahwasanya sombong itu haram? Itu dibahas di mana? Di tazkiyah. Bagaimana cara menghilangkan hasad? Bagaimana cara menghilangkan kesombongan? Bagaimana membersihkan hati? Itu semua di ilmu tazkiyah. Wajib. Kenapa? Karena orang dalam keseharian pasti akan selalu ada penyakit-penyakit ini, dan ini dosa yang harus dibersihkan, yang harus disembuhkan, dan itu dipelajari ilmu tazkiyah. Sebagaimana dia belajar sholat, belajar keimanan, maka ilmu tazkiyah juga adalah bagian dari kewajiban yang harus dipelajarinya. Semoga kajian pada malam hari ini bermanfaat. Ya, apabila enggak ada pertanyaan saya akhiri. Enggak ada ya? Alhamdulillah, jelas ya. Semoga enggak tambah bingung, Pak. Atau kesimpulannya salah. Yang bahaya begini, ada kesimpulan salah atau tambah bingung. Ya. Semoga ini justru menjadi menambah wawasan, sehingga kita kalau belajar gitu menjadi lebih tahu diri. Kita belajar apa, kita menghubungkan apa, untuk diri kita seperti apa, untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti apa, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adalah al-adl, adalah keadilan. Baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.